Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Matan Al-Ajrumiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kalam. Al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Sekarang kita akan membahas tentang bagian atau macam-macam kalimah. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun pertama isim, fi'lun yang kedua fi'il, harfun ja'a li makna. Pelajaran selanjutnya adalah kita akan membahas macam-macam kata, macam-macam kalimah, yaitu kata, bukan macam-macam kalam seperti yang disebutkan dalam kitab Kawakib. Di sini itu yang dijelaskan itu adalah taksimul kalimah, taksim lil kalimah, bagian atau macam-macam kata, bukan bagian atau bukan pembagian atau macam-macam kalam. Waqsamuhu, dan macam-macam kalimah atau kata itu ada tiga. Jadi tiga macam kata. Jadi lafaz yang digunakan oleh orang Arab di dalam pembicaraan mereka, kemudian di dalam tulisan-tulisan mereka, atau di dalam percakapan-percakapan mereka, tidak lepas dari tiga kata ini. Imma dia isim, imma dia fi'il, imma dia huruf. Nah, jadi kata yang digunakan oleh orang Arab tidak lepas dari tiga ini. Kita lihat misalkan Al-Quran, dari awal, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak lepas dari isim. Kalau bukan isim, dia adalah fi'il. Kalau bukan fi'il, maka dia huruf. Nah, jadi lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan yang digunakan oleh orang Arab dalam percakapan mereka sehari-hari, kemudian dalam tulisan-tulisan mereka, kemudian dalam buku-buku yang kita baca, tidak lepas dari tiga ini. Imma dia isim, imma dia fi'il, imma dia huruf. Nah, para ulama membagi kata menjadi tiga, isim, fi'il, huruf ini berdasarkan istiqra', penelitian. Jadi para ulama bahasa, ulama terdahulu, mereka meneliti bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang Arab, kemudian mereka meneliti buku-buku, dan mereka mendapatkan kata itu hanya tiga ini. Jadi pembagian kata atau pembagian kalimah menjadi tiga ini berdasarkan penelitian atau berdasarkan istiqra' para ulama. Wa aqsamuhu thalathatun, dan macam-macam kalimat atau macam-macam kata itu ada tiga. Pertama adalah ismun. Isim artinya kata benda. Isim ini adalah kata benda, menunjukkan kata benda, menunjukkan manusia, menunjukkan binatang, atau menunjukkan negara. Jadi isim ini menunjukkan manusia, bisa menunjukkan hewan atau binatang, atau bisa menunjukkan nama-nama kota atau negara. Kalau fi'lun, yang kedua fi'il.
Fi'il ini adalah kata kerja, kata yang menunjukkan pekerjaan. Seperti nanti jalasa, telah duduk, kataba, telah menulis. Kemudian yang ketiga, harfun ja'ali makna, huruf yang menunjukkan makna. Berarti ada huruf yang tidak memiliki makna. Nah, di sini yang dimaksud di sini adalah harfun ja'ali makna, huruf yang menunjukkan atas makna pada yang lainnya. Seperti yang disebutkan di dalam kitab yang lain, dalam syarahnya, bahwasanya yang dimaksud dengan maksud dari kata ja'ali makna, ay ja'al yadulla ala ma'nan fi ghairiha, huruf yang menunjukkan makna apabila dihubungkan atau digabungkan dengan kalimat yang lain. Jadi huruf ini kalau dia berdiri sendiri tidak menunjukkan makna. Contoh misalkan min huruf jar, atau ila huruf jar. Kalau kita sebut min saja, dia tidak menunjukkan makna sempurna. Ila tidak menunjukkan makna. Dia menunjukkan makna yang sempurna apabila kita hubungkan dengan kalimat yang lain. Contohnya, dhahabtu ilal madrasati. Dhahabtu ilal madrasati. Saya telah pergi ke madrasah. Nah, ila ini huruf menunjukkan atas makna atau menyempurnakan makna kalimat yang lainnya. Jadi kata atau kalimatun itu terbagi menjadi tiga: ismun, wa fi'lun, wa harfun ja'ali makna. Nah. Lawan dari harfun ja'ali makna, huruf yang datang atau menunjukkan, yang datang memberikan makna ini seperti huruf hijaiyah. Alif huruf bukan, ba huruf, ta huruf, fa huruf. Tapi apakah dia memiliki makna? Tidak. Misalkan dhahabtu ba al madrasah, dhahabtu ta al madrasah, tidak memiliki makna. Maka kata harfun ja'ali makna, huruf yang menunjukkan atas makna bagi yang lainnya ini untuk mengecualikan huruf yang tidak menunjukkan makna, untuk mengeluarkan huruf yang tidak memiliki makna, seperti huruf hijaiyah. Sampai di sini paham? Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang. Isim. Sebelum kita menyebutkan tanda-tanda isim, fi'il atau huruf, sekarang kita bahas apa itu isim. Tadi arti dari isim itu apa? Kata yang menunjukkan benda, atau menunjukkan binatang, atau menunjukkan apa? Nama-nama kota atau nama negara. Nah, sekarang kita bahas isim menurut ulama nahwu, menurut istilah ulama nahwu. Apa itu isim? Al-ismu, isim menurut ulama nahwu adalah kalimatun dalat, kata yang menunjukkan ala ma'nan, atas makna, fi nafsiha, kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Walam taqtarin bizamanin, walam taqtarin bizamanin. Jadi isim menurut ulama nahwu adalah sebuah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan waktu. Contoh misalkan isim Muhammadun atau Ibrahim, misalkan Ibrahimu. Ibrahim ini menunjukkan makna bagi seseorang, nama bagi seseorang. Nah, dan ia tidak memiliki kaitan dan hubungan dan waktu. Ibrahim masa lalu, Ibrahim masa sekarang, ada enggak? Tidak ada.
Jadi isim tidak ada hubungan atau kaitannya dengan waktu. Atau nama hewan misalkan hisanun. Hisanun. Ini menunjukkan nama bagi seekor binatang. Jadi punya makna, menunjukkan apa? Makna, yaitu nama bagi seekor binatang. Ada ndak waktunya? Ada ndak kaitannya dengan waktu, hubungannya dengan waktu? Kuda masa lalu, kuda masa sekarang, kuda masa akan datang, ndak ada. Paham? Atau misalkan Makkah, nama kota Makkah. Makkatu, Makkah. Nah, ini menunjukkan atau menunjukkan makna atau menunjukkan nama bagi sebuah kota. Nah, dan tidak ada hubungannya dengan waktu. Saya ulangi kembali, isim itu adalah sebuah kata yang menunjukkan atas makna. Pada dirinya ini memiliki makna sendiri-sendiri. Ibrahim nama bagi seseorang, Hison nama bagi seekor binatang, Makkah nama bagi sebuah negara atau sebuah kota. Nah, ini isim dan tidak ada kaitan dan hubungannya dengan waktu. Nah, ini isim. Sekarang kita bahas tanda-tandanya. Sebelum kita bahas fiil, kita sebutkan dulu tanda-tanda isim supaya kita mengenal apa sih tanda-tanda isim, supaya kita tahu oh ini isim, oh ini fiil. Jadi dengan mengetahui ciri-ciri dan tanda-tandanya kita bisa membedakan antara isim dengan fiil. Nah, jadi perlu kita mengetahui, perlu kita mempelajari tanda-tanda atau ciri-ciri isim. Nah, ciri-ciri isim seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sanhaji rahimahullahu taala dalam kitabnya Matan Jurumiyah, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Beliau mengatakan fal ismu, mana tintanya ini? Fal ismu, maka isim itu yu'rafu, dikenal dengan beberapa tanda. Isim itu dikenal dengan beberapa tanda. Yu'rafu bil khafdi, pertama dengan khofat. Tanda pertama isim itu adalah dia khofat. Dia khofat. Kemudian yang kedua at-tanwin. Tanda kedua isim itu bertanwin. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga isim adalah dukhul al-alif wal lam. Masuknya alif dengan lam. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Kemudian yang keempat dukhul hurufil jar atau huruf al-khafd. Ini tanda-tanda isim yang disebutkan oleh As-Sanhaji rahimahullahu taala. Fal ismu yu'rafu, maka isim itu dikenal dengan 4 tanda. Yang pertama adalah khofat. Tanda pertama isim itu adalah dia khofat. Contohnya Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Muhammadin isim apakah fiil apakah huruf? Muhammadin isim. Dari mana kita tahu bahwasanya dia isim? Bahwasanya dia adalah khofat. Khofat, tanda khofatnya adalah kasroh. Atau contoh yang lain, fil baiti. Fil baiti. Al baiti dia adalah isim. Dari mana kita tahu dia isim? Karena dia khofat. Tanda khofatnya kasroh.
Kemudian yang kedua, tanda isim yang kedua adalah tanwin. Tanwin. Contohnya, contoh tanwin apa? Kitabun. Contohnya kita, qalamun, sabburatun. Saya tuliskan ulang, alamatul ismi, tanda-tanda isim. Yang pertama adalah al-khafdu. Tanda pertama al-khafdu. Contohnya kitabu Muhammadin. Contoh yang kedua fil baiti. Nah, ini. Kemudian tanda isim yang kedua adalah at-tanwin. Bertanwin. At-tanwinu. Bertanwin. Contohnya kitabun. Kitabun ini isim. Dari mana kita tahu? Karena dia boleh kitabun, kitabin, kitaban. Contoh yang lain, hisanun, kuda, isim. Kenapa? Karena bertanwin. Kemudian tanda isim yang ketiga adalah dukhul al-alif wal lam. Masuknya alif dan lam. Contoh, al-kitabu. Al-kitabu isim. Dari mana kita tahu bahwasanya dia isim? Karena ada alif, lam. Kalau ini bertanwin. Nah, kalau ini dia kasroh. Kalau ini ada alif lamnya. Al-qalamu atau as-sabburatu. As-sabburatu. Jadi ada alif lamnya. Nah, ini tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat adalah apa? Duhul hurufil khafdi. Masuknya huruf khafat. Nah, boleh masuk atau boleh dimasuki oleh huruf khafat. Berapa huruf khafat? Nah, huruf khafat min, ila, an, ala, fi, rubba, walba, walkaf, wallam, wa hurufil qasami. Dan huruf qasam, huruf sumpah itu termasuk huruf khafat, huruf jar. Nah, huruful khaf. Contohnya misalkan fil baiti atau fil masjidi. Nah, ini al masjidi isim, apakah fiil, apakah huruf? Isim. Dari mana kita mengetahui bahwasanya dia isim? Salah satu di antara tandanya adalah dimasuki oleh salah satu huruf khafat, yaitu fi. Kemudian tanda yang lain ada alif lamnya. Kemudian tanda yang lain ada dia khafat. Tanda khafatnya dengan kasroh. Nah, inilah tanda-tanda isim. Pertama adalah khafat, kemudian yang kedua bertanwin, kemudian yang ketiga dimasuki oleh alif dan lam, kemudian yang keempat adalah dimasuki oleh huruf khafat yang 9, dan termasuk huruf khafat adalah hurufil qasami, huruf sumpah. Huruf sumpah seperti al-waw, wallahi, seperti ba, billahi, dan ta, tallahi. Ini huruf sumpah. Nah, sampai di sini paham? Ada yang perlu ditanyakan? Kita lanjutkan. Nah, jadi isim sudah kita jelaskan pengertiannya, kemudian tanda-tandanya sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk kepada fiil. Kita hapus. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang fiil.
al-fi'lu. Fi'il itu artinya kata kerja, kata yang menunjukkan atas pekerjaan, kata yang menunjukkan atas pekerjaan. Fi'il menurut ulama nahwu, definisi atau pengertian fi'il menurut ulama nahwu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat. Nah, di sini bedanya antara isim dengan fi'il. Kalau tadi isim walam taqtarin, tidak berhubungan atau tidak berkaitan dengan waktu. Kalau fi'il waqtaronat, berhubungan atau berkaitan bi ahadil azminah, bi ahadil azminati ats-tsalatsati wa hiya al-madi wal hali wal istiqbal. Perhatikan, fi'il adalah sebuah kata dalat yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Jadi fi'il itu kata yang menunjukkan atas makna. Seperti misalkan kataba. Kata kataba menunjukkan dalatun alal kitabah, menunjukkan atas makna kitabah, menulis. Faham? Waqtaronat bi ahadil azminati tsalatsah. Jadi kata ini menunjukkan makna atas dirinya dan berhubungan atau berkaitan dengan salah satu masa atau waktu yang tiga. Waktu itu ada tiga. Wahyal madhi, masa yang lampau yang sudah terjadi, yang sudah dikerjakan. Wal hal, dan sekarang yang kita lakukan. Wal istiqbal, dan yang akan datang. Jadi masa itu ada tiga, yang sudah lampau, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah, faham apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kalimatun, kata dalat yang menunjukkan ala ma'nan, atas makna fi nafsiha, pada dirinya. Jadi kata itu punya makna. Waqtaronat, dan berhubungan atau berkaitan bi ahadil azminati tsalatsah, dengan salah satu waktu yang tiga. Wahyal madhi, yaitu fi'il madhi, wal hal, dan masa sekarang, wal istiqbal, dan masa yang akan datang. Dari sini, dari pengertian ini, kita bisa mengenal atau bisa mengetahui bahwasanya fi'il itu ada tiga. Sekarang kita akan bahas macam-macam fi'il. Aqsamul fi'li. Macam-macam fi'il. Fi'il itu dibagi tiga. Aqsamul fi'li. Berdasarkan pengertian yang kita jelaskan tadi, bahwasanya fi'il terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fi'lun madin. Fi'lun madhi. Kemudian yang kedua fi'lun mudhari'un. Kemudian yang ketiga adalah fi'lu amrin. Jadi fi'il itu terbagi menjadi tiga. Fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan masa lampau. Fi'lun mudhari'un, fi'il yang menunjukkan masa sekarang yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kalau fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan perintah, perintah. Sekarang kita akan jelaskan pengertian masing-masing pembagian fi'il ini. Penjelasan fi'il madhi, penjelasan atau definisi fi'il mudhari, dan definisi dari fi'il amr. Apa definisi atau pengertian fi'il madhi? Fi'il madhi adalah madalla ala hadatsin waqa'a fi zaman alladhi qabla zaman at-taqallum. Madalla ala hadatsin waqa'a fi zamanin
alladhi qabla zaman takallum, alladhi fi zamanin alladhi qabla zaman takallum. Perhatikan, fi'il madhi adalah ma dalla ala hadatsin, kata yang menunjukkan atas kejadian, kata yang menunjukkan atas perbuatan, kata yang menunjukkan atas pekerjaan, waqa'a yang telah terjadi, fi zamanin alladhi qabla zamanit takallum, yang terjadi pada masa sebelum kita berbicara. Jadi sebelum kita berbicara menceritakan tentang kejadian itu sudah terjadi. Saya pergi ke madrasah, saya telah pergi ke madrasah, berarti saya menceritakan bahwasanya pada waktu yang telah lalu, kemarin atau sebelumnya, saya telah pergi ke madrasah. Jadi fi'il madhi itu menunjukkan atas kejadian atau perbuatan atau pekerjaan yang telah terjadi sebelum kita berbicara. Ini pengertian fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, ma dalla ala hadatsin yaqa'u. Ini kalau fi'il madhi bedanya yaqa'u. Kalau fi'il mudhari yaqa'u, fi'il madhi waqa'a. Ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallum au ba'dahu. Kalau fi'il mudhari artinya, pengertiannya, kata yang menunjukkan atas kejadian atau perbuatan atau pekerjaan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi pada masa berbicara, yang terjadi pada masa kita berbicara. Contohnya, saya sedang duduk. Jadi pekerjaan ini atau kejadian ini, perbuatan ini terjadi di saat saya berbicara, bersamaan dengan saya berbicara, saya sedang duduk. Jadi fi zamanit takallum, terjadi pada saat saya berbicara, saya sedang duduk, saya sedang mengajar. Au ba'dahu, atau terjadi setelah kita berbicara. Misalkan saya akan pergi ke pasar, setelah saya berbicara kemudian saya pergi ke pasar. Saya akan pergi ke masjid untuk sholat, setelah saya berbicara baru saya pergi. Jadi kejadian itu atau perbuatan itu dilakukan setelah kita berbicara atau sedang berbicara. Ini pengertian fi'il mudhari. Kemudian sekarang pengertian fi'il amr. Fi'il amr adalah ma dalla ala hadatsin, ma dalla ala hadatsin yutlab husuluhu kata yang menunjukkan atas perbuatan, atas kejadian, atas pekerjaan yang diminta tercapainya. Jadi kata yang menunjukkan atas sebuah kejadian, perintah, perbuatan yang kita minta untuk terjadinya atau untuk tercapainya perbuatan tersebut. Au dawamuhu, atau kita meminta harus dilakukan terus menerus. Ba'da zamanit takallum. Nanti saya akan jelaskan maksudnya. Nah, kalau fi'il amr, ini fi'il madhi, fi'il mudhari, pengertian fi'il amr. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan ala hadatsin, madalla ala hadatsin, kata yang menunjukkan atas kejadian atau perbuatan, yutlab husuluhu, yang diminta tercapainya. Jadi kita meminta kejadian itu dilakukan. Faham? Au dawamu, dan kita minta kejadian itu atau perbuatan itu dilakukan terus menerus. Contohnya misalkan utlubul ilma, utlub al ilma, tuntutlah ilmu. Saya minta kalian melakukan atau menuntut ilmu ini terus menerus, bukan sekarang saja tapi terus menerus. Ini kita meminta suatu pekerjaan atau kejadian untuk dilakukan terus menerus. Atau sebentar,
Seperti pergi keluar atau pergi ambilkan air. Nah, ini tidak terus menerus, paham? Nah, diminta tercapainya atau dilakukan terus menerus. Ba'da zaman takalum, setelah saya berbicara, setelah ada perintah, tuntutlah ilmu. Setelah itu kalian rajin sampai seterusnya. Nah, ini pengertian fi'il amar. Faham? Sudah faham pembagian fi'il kemudian dengan definisinya? Nah, insyaallah nanti di murajaah. Sekarang kita beralih pada pembahasan tanda-tanda fi'il. Apa kata As-Sanhaji rahimahullah? Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin wa sawfa wa ta'it ta'nisis sakinah. Sekarang kita masuk pada tanda-tanda fi'il. Isim sudah kita jelaskan apa tanda-tandanya. Sekarang kita masuk pada tanda fi'il. Alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il yang pertama adalah qad. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il itu dikenal dengan tanda, dengan beberapa tanda, diantaranya masuk qad, sin, kemudian masuknya huruf sin, saufa, dan masuknya kata saufa. Kemudian yang keempat adalah ta'ut ta'nis, ta yang menunjukkan muannats, as-sakinah yang sukun. Nah, ta'ut ta'nis as-sakinah, ta muannats yang sukun. Nah, ini beberapa tanda fi'il. Nah, tanda-tanda fi'il ada 4 disebutkan oleh As-Sanhaji rahimahullah. Yang pertama, fi'il itu bisa dimasuki oleh qad, kemudian bisa dimasuki oleh sin, bisa dimasuki oleh saufa, dan bisa dimasuki oleh ta'ut ta'nis as-sakinah. Nah, qad kita bahas sekarang. Qad ini pembahasan pertama. Qad ini hanya masuk kepada dua isim, dua fi'il. Qad masuk kepada fi'il madhi sama fi'il mudhari, dan dia tidak masuk kepada fi'il amr. Jadi qad masuk pada fi'il madhi sama fi'il mudhari. Qad masuk pada fi'il madhi dan masuk pada fi'il mudhari. Dan apabila qad masuk pada fi'il madhi memiliki makna tersendiri, dan dia masuk pada fi'il mudhari memiliki makna tersendiri. Nah, misalkan qad yang masuk pada fi'il madhi memiliki dua makna. Qad kalau masuk pada fi'il madhi memiliki dua makna. Pertama, tahqiq, bermakna at-tahqiq. Ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, at-taqrib. Nanti akan saya jelaskan maksud dari at-tahqiq dan taqrib. Nah, jadi qad kalau masuk kepada fi'il madhi bermakna tahqiq. Tahqiq itu artinya bahwasanya kejadian itu pasti telah terjadi. Memastikan bahwasanya kejadian itu telah terjadi, pasti sudah terjadi. Kalau takrib menunjukkan bahwasanya kejadian itu akan dilakukan dalam waktu yang dekat. Takrib dekat, diambil dari kata qarib. Nah, takrib artinya dekat. Contohnya misalkan qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad masuk pada fi'il madhi. Qad di sini bermakna tahqiq. Sungguh kesuksesan atau kebahagiaan orang-orang yang beriman. Qad sungguh orang-orang yang beriman itu bahagia, sukses, bahagia. Nah, ini pasti. Berarti qad di sini bermakna tahqiq, tahaqqaqa falahuhum. Maksudnya adalah telah pasti akan kebahagiaan dan kesuksesan mereka, yaitu orang-orang
iman. Tidak diragukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Maka qad yang masuk pada fi'il madhi di sini bermakna tahqiq, bahwasanya telah terjadi. Pasti akan terjadi. Kemudian qad juga bermakna takrib. Qad yang masuk pada fi'il madhi bermakna takrib, seperti qad qamatis shalah. Qad qamat as-shalah. Qad telah, qad di sini masuk pada fi'il madhi qama. Artinya qad di sini takrib, artinya bahwasanya sebentar lagi atau dalam waktu yang dekat salat itu akan ditunaikan, akan didirikan. Ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah, apakah salat itu telah terjadi? Telah dilakukan? Belum. Artinya dalam waktu yang dekat bahwasanya salat itu akan dikerjakan. Jadi qad masuk pada fi'il madhi bermakna tahqiq dan takrib. Nah, sekarang kalau masuk pada fi'il mudhari, qad kalau masuk pada fi'il mudhari memiliki dua makna juga. Pertama bermakna at-takfir, yang kedua bermakna at-taqlil. Takfir bermakna banyak, kemudian taklil bermakna sedikit. Jadi qad yang masuk pada fi'il mudhari bermakna takfir dan taklil. Contoh takfir: qad yasduqul mu'minu. Qad yasduqul mu'min. Qad di sini masuk pada fi'il mudhari bermakna takfir. Orang-orang yang beriman itu jujur. Banyak apa tidak? Banyak. Paham? Walaupun ada mungkin oknum sedikit, tapi sedikit. Tapi kebanyakan orang-orang yang beriman, yang memiliki iman dalam hati mereka adalah orang-orang yang jujur. Berarti di sini qad masuk pada fi'il mudhari bermakna takfir. Atau contoh yang lain misalkan qad yanjahu al-mujtahidu. Qad yanjahul mujtahidu. Yanjah sukses, berhasil. Orang-orang yang rajin atau yang giat itu kebanyakan mereka itu sukses. Jadi orang yang giat dalam belajar mereka akan sukses. Orang yang giat dalam bekerja mereka akan sukses insyaallah. Berarti qad di sini masuk pada fi'il mudhari bermakna takfir. Paham? Nah, sekarang dari mana kok kita bisa mengatakan qad di sini bermakna takfir? Dari maknanya. Sekarang orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja atau sungguh-sungguh dalam belajar, kebanyakan mereka ini sukses atau lulus atau tidak? Kebanyakan mereka sukses karena kesungguhan mereka sukses. Karena kesungguhan mereka dengan izin Allah mereka berhasil lulus. Nah. Kemudian qad yang masuk pada fi'il mudhari bermakna taklil, sedikit. Seperti misalkan qad yanjahu al-balid. Al-balid apa artinya? Orang yang dungu atau bodoh. Nah, orang yang bodoh, nasallallahu salam wal afiyah, kebanyakan mereka ini misalkan tidak paham pelajaran atau tidak bisa bekerja, tidak paham pelajaran, tidak bisa menulis, tidak bisa serius dalam belajar. Kebanyakan mereka ini bisa lulus dalam pelajaran apa tidak? Nah, ada tapi sedikit. Maka di sini qad bermakna taklil, sedikit. Jadi kita bisa mengartikan
Qad bermakna taklil atau takthir berdasarkan makna dari kalimat. Faham? Nah, kemudian sekarang sin. Kita beranjak kepada sin. Nah, berarti qad ini masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk pada fi'il mudhari. Adapun sin dan saufa ini kedua-duanya hanya masuk kepada fi'il mudhari. Sin dan saufa ini hanya masuk pada fi'il mudhari, tidak bisa masuk pada madhi, tidak bisa masuk pada fi'il amr, hanya masuk kepada fi'il mudhari. Contoh, sa'adhabu ila al-masjidi, sa'adhabu ilal masjidi. Sa'adhabu ilal masjid. Adhabu fi'il mudhari. Dari mana kita tahu? Karena dimasuki oleh sin. Atau saufa adhabu ilal masjid. Adhabu fi'il mudhari. Dari mana kita tahu? Karena dimasuki oleh saufa. Nah, sin dan saufa ini bermakna istiqbal. Dalatani, kedua-duanya ini menunjukkan atas istiqbal. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya fi'il mudhari itu bermakna istiqbal. Lah, bukankah fi'il mudhari itu bermakna istiqbal? Kenapa harus ditambahkan sin dan saufa? Kenapa? Nah, fi'il mudhari ini kan menunjukkan atas kejadian yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Ketika dimasuki oleh sin dan saufa, maka sin dan saufa ini menghususkan makna daripada fi'il mudhari. Apa maknanya? Yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Sebelumnya kan fi'il mudhari bermakna sedang terjadi, sekarang, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Ketika kita tambahkan sin atau saufa, maka fi'il mudhari maknanya akan terjadi, bukan yang sedang terjadi. Jadi sin dan saufa masuk kepada fi'il mudhari saja untuk menunjukkan atas makna istiqbal, makna yang akan terjadi. Kemudian yang terakhir tanda fi'il adalah ta'ut ta'nits as-sakinah yang disebutkan oleh As-Sanhaji rahimahullah. Tanda yang ketiga adalah, keempat adalah ta'ut ta'nits as-sakinah, tak yang menunjukkan muannats as-sakinah yang sukun. Contohnya ja'at. Nah, ini tak ta'nis as-sakinah ini masuk hanya pada fi'il madhi. Ta'ut ta'nis as-sakinah masuk hanya pada fi'il madhi. Untuk menunjukkan, tak ta'nis ini menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu muannats atau naibul fa'ilnya muannats. Nah, jadi tak ta'nis ini menunjukkan bahwasanya fa'il dari fi'il ini atau naibul fa'il dari fi'il ini muannats. Ja'at Fatimatu. Nah, ini fa'ilnya muannats untuk menunjukkan bahwasanya fa'il dari fi'il ini muannats. Ini dikasih tanda tak ta'nis, tak perempuan yang sakinah sukun. Paham? Ini tak ta'nis as-sakinah ini hanya masuk pada fi'il madhi. Nah, sampai di sini paham? Kemudian yang terakhir, macam-macam kata. Yang terakhir adalah al-harfu. Wal harfu, kata As-Sanhaji rahimahullah, ma la yasluh ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu tidak pantas menerima tanda isim dan tidak pantas menerima tanda fi'il. Jadi yang kita hafal adalah tanda isim, kemudian kita hafal tanda fi'il. Setelah kita hafal keduanya, tanda isim dan fi'il, nah, maka tanda huruf apa? Ya tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Jadi kalau misalkan min, contohnya min ini isim apa fi'il? Lihat dulu, ada ndak? Boleh ndak menerima tanda isim? Ndak boleh. Kemudian boleh ndak menerima tanda fi'il? Ndak boleh. Berarti dia adalah huruf, karena ya kata itu ada 3 tadi, isim, fi'il, huruf. Berarti sisanya adalah huruf. Nah, kata muallif As-Sanhaji rahimahullah, wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu adalah tidak pantas menerima tanda isim dan tidak pula pantas menerima tanda fi'il. Saya jelaskan sedikit tentang huruf. Apa itu huruf?
Sebelum kita tutup, wal harfu ja'a li makna, ja'a li makna. Nah, wal harfu huruf yang datang bagi makna atau yang menunjukkan atas makna. Pengertiannya menurut ulama nahwu kalimatun. Perhatikan. Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Nah, ini bedanya. Huruf itu adalah kata yang menunjukkan atas makna apabila diidhofatkan, apabila digabungkan dengan kata yang lain. Jadi huruf itu memiliki makna apabila digabungkan atau diidhofatkan kepada isim yang lain. Seperti min. Apa maknanya? Tidak menunjukkan atas makna. Tidak sempurna maknanya. Ila, tidak sempurna maknanya. Huruf akan sempurna maknanya apabila kita gabungkan dengan kalimat yang lain, dengan kata yang lain. Contohnya, dhahabtu minal madrasati. Saya telah pergi dari madrasah. Saya meninggalkan madrasah. Dhahabtu minal madrasah. Saya telah pergi dari madrasah ila al masjid, menuju masjid. Nah, ini min memiliki makna yang sempurna karena telah digabungkan dengan kata yang lain. Makanya di sini disebutkan kata yang menunjukkan atas makna apabila digabungkan dengan kata yang lain. Ini pengertian dari huruf. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu babul kalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam memahaminya. Tolong murajaah, dibaca bukunya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.